aku haus, haus akan kasih-Mu. Hatiku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, akar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, bukan setia, setia selamanya. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, bukan setia, setia selamanya. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan mengumpulkan kami, dan kami akan melanjutkan doa malam hari ini. Kami menyerahkan pada pimpinan Tuhan. Ketika kami merenungkan firman-Mu, maka firman-Mu menjadikan hidup kami semakin bermakna, memiliki kekuatan yang dari Tuhan, dari rahasia-rahasia surgawi yang Kau bukakan. Dan juga ketika kami melayani Tuhan, maka doa kami penuh dengan kuasa seperti yang Tuhan janjikan. Tuhan, semuanya hanya bergantung pada kasih karunia-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melanjutkan doa malam kali ini. Dan saudara, mulai sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dalam doa malam untuk merenungkan firman Tuhan secara bebas ya. Memang sejak dulu sebetulnya bebas, tapi saya mengajak sementara ini memperhatikan di kitab Amsal ya. Tapi setelah saya pikir nanti akan overlapping dengan yang perjanjian baru. Karena perjanjian baru itu dengan doa pagi. Yang doa pagi itu kita memperhatikan maksudnya mulai dari kitab Kejadian nanti sampai ke kitab Wahyu. Nah, oleh karena itu supaya tidak double ya istilahnya, maka doa malam kali ini kita akan membahas yang berbeda-beda seperti itu ya. Jadi supaya malah penuh warna, puji Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan hari ini judul renungannya adalah Mudik Hari Raya. Saudara ya, mudik hari raya itu bagaimana menurut firman Tuhan? Saudara, kita membaca di zaman perjanjian baru, zaman Alkitab itu sudah ada mudik. Sudah ada mudik. Kemarin sudah kita baca, tapi saya ingin baca ulang buat saudara. Di Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, hanya sekarang fokusnya berbeda ya. Ini mudik hari raya nih. Kisah Para Rasul pasal 2 itu seputaran hari Pentakosta. Kita baca ayat 1. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta,
semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, perhatikan di sini. Kemudian saya lanjut dulu ke ayat 5 sampai nanti ayat 11 kita baca. Nah, ini kelanjutannya berbicara mengenai berkumpul di satu tempat itu ini. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Perhatikan ayat ini penting. Orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Lanjut, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, sampai di situ. Nah, saudara, kita perhatikan kita yang hidup di zaman Perjanjian Baru ini biasanya berusaha supaya hidup kita itu sesuai dengan budaya Alkitab atau sesuai dengan firman Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, jadi contoh saja, soal baptis itu kan masing-masing komunitas bisa berbeda. Itu saudara ya. Baptis itu artinya seseorang yang memproklamirkan diri menerima Tuhan Yesus Kristus. Kalau di zaman Perjanjian Baru ini arti baptis itu seperti itu. Jadi diberi tanda, atau ada yang menyebut tanda untuk memegang teguh kepada satu keyakinan itu dibaiat. Nah, itu bahasa yang lain lah. Nah, ini dibaptis. Dibaptis itu diselamkan ke dalam air. Arti kata baptis itu artinya selam. Nah, tapi kan ada sementara kalangan yang baptis itu cukup dipercik, nah, gitu. Tetapi yang lain berkata harus diselam. Nah, lalu ada lagi baptis yang hanya dengan mengucapkan sumpah dan pegang bendera. Itu gereja, saudara ya. Jadi, nah, tapi sementara banyak orang yang lebih memegang, ya, lebih berpaham bahwa baptis itu harus diselam. Karena sejak zaman dulu di budayanya baptis itu selam. Jadi sekali lagi kalau kita mengacu apa yang ada di Alkitab itu seringkali kita lakukan sebisa mungkin persis seperti yang dilakukan pada zaman dahulu bapak-bapak rohani kita atau bapak-bapak iman kita itu melakukan seperti itu. Kemudian perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus itu sekarang ini ada loh. Ya, perjamuan kudus itu ya yang hanya diambil hakikinya. Perjamuan kudus mengingat malam kesengsaraan Tuhan Yesus. Makanya perjamuan kudus itu tidak harus dari roti dan anggur. Nah, gitu. Tetapi sebagian besar umat Tuhan itu kalau perjamuan kudus yang dipakai ya roti dan anggur gitu. Tapi ada sekarang ini, saya sudah ketemu orangnya yang seperti itu. Dan bahkan di lingkungan tertentu sudah membolehkan kan. Jadi kemarin waktu situasi khusus perjamuan kudus di rumah-rumah kalau tidak ada anggur boleh pakai teh. Nah, seperti itu. Tapi sebisa mungkin diusahakan supaya cocok dengan apa yang terjadi pada zaman Alkitab, yaitu anggur dan roti.
Itu saudara. Bahkan roti itu saja sebetulnya yang dipakai zaman dulu, yang namanya roti tidak beragi itu tidak seperti yang kita kenal sekarang. Itu khusus rotinya itu. Jadi dibuat ada campuran-campuran tertentu konon seperti itu. Itu saudara ya. Jadi sebisa mungkin seperti yang dilakukan pada zaman bapak-bapak orang beriman zaman dulu itu. Nah, saudara, itu sih terserah. Saya tidak sedang membahas soal baptis dan perjamuan kudus ya. Itu terserah Anda lah mau ikut yang mana gitu. Saya hanya menceritakan bahwa budaya Alkitab itu seringkali orang-orang beriman di zaman Perjanjian Baru mengacu ke sana. Nah, pertanyaannya sekarang hari-hari ini kita ini sedang ribut mudik. Kemarin 2 tahun tidak boleh mudik pada hari raya lebaran semacam ini. Hari ini persis hari raya lebaran. Lalu kenapa tidak boleh mudik? Karena ada pandemi COVID-19. Tapi tahun ini diperkirakan pemudik itu membeludak luar biasa di Indonesia khususnya. Sehingga kemarin ditakutkan menimbulkan masalah, paling tidak yang pertama adalah kemacetan, saudara, ya seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita merenungkannya dari sisi iman? Ternyata di zaman Alkitab mudik itu sudah ada, saudara. Kapan itu? Yaitu di Kisah Para Rasul 2 itu dikisahkan yang sudah kita baca tadi. Jadi begini kalau boleh saya ceritakan. Umat pilihan Tuhan itu memperingati hari besar. Ya, namanya Paskah. Nah, ini yang berkaitan dengan mudik di Kisah Para Rasul 2 ini. Paskah itu hari besar, sangat-sangat bersyukur umat pilihan Tuhan bisa lepas dari perbudakan. Dan itu waktu anak sulung di Mesir meninggal, itu tulah ke-10 itu ya. Itu diperingati sebagai hari Paskah. Kata Paskah artinya yang dilalui. Ya, kita ketahui itu ya, sekitar itu artinya. Kenapa? Karena malaikat Tuhan melalui setiap pintu dari umat pilihan Tuhan yang sudah diolesi dengan darah anak domba. Nah itu, tapi yang tidak ada darah anak domba, semua anak sulungnya mati. Nah, jadi itu hari istimewa, selalu diperingati. Nah itu untuk memperingati Paskah semacam itu banyak orang-orang yang di luar daerah itu kumpul. Di waktu itu masih ada bait suci. Jadi pusat penyembahan pada waktu itu, pada zaman sebelum perjanjian baru, ini kan masa peralihan ya. Di Kisah Para Rasul itu kan Tuhan Yesus baru saja terangkat ke surga lah, seperti itu. Jadi zaman perjanjian baru itu tahun-tahun baru mulai. Tradisi perjanjian lama masih dilanjutkan seperti itu. Nah, kemudian ada hari raya berikutnya. Itu dirayakan 7 minggu setelah Paskah. Ya, sekitar 7 minggu setelah Paskah, dan dikaitkan dengan pengucapan syukur. Jadi kalau yang tadi pengucapan syukur keluarnya umat pilihan Tuhan dari Mesir, ini pengucapan syukur rata-rata waktu itu di seputaran Paskah itu adalah umat pilihan Tuhan umumnya selesai panen gandum, saudara. Jadi setelah menuai gandum, panen gandum, itu pengucapan syukur itu seputaran 7 minggu setelah Paskah. Biasanya seperti itu. Nah itu dirayakan hari raya Pentakosta. Itu perayaan di perjanjian lama. Nah kalau sekarang perjanjian baru itu Pentakosta artinya turunnya Roh Kudus. Tapi ini saya kisahkan sejak perjanjian lama. Maka saudara-saudara, nah hubungannya dengan mudik itu begini. Itu tadi di sana dikatakan bahwa semua orang percaya kumpul di satu tempat. Kenapa disebut semua orang percaya? Ya karena hanya orang-orang yang percaya kepada Yehuwah, kepada Tuhan, ya, hanya orang-orang yang punya Tuhan, yang menyembah Tuhan atau Yehuwah, itu yang kumpul. Jadi kalau tidak
punya penyembahan kepada Tuhan tidak kumpul di Yerusalem, ngapain? Orang-orang agama lain tidak bukan agama, kalau waktu itu belum disebut agama, saudara. Yang punya Tuhan itu hanya keturunan Abraham. Orang-orang yang tidak keturunan Abraham tidak peduli, tidak punya hari besar itu. Nah, gitu. Jadi mereka itu kumpul itu untuk merayakan sebuah hari besar keagamaan di Yerusalem, dan tidak main-main. Disebutkan dari berbagai negara, bukan hanya dari berbagai tempat, dari berbagai negara. Ya, di sana tadi disebutkan mulai dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, ya Libya, Kirene, Roma. Loh, wah ini jauh-jauh ini. Lalu dikatakan Arab, ya. Ada ini orang-orang Roma, Kreta dan seterusnya. Kalau dihitung sekitar 22 negara. Gitu. Ya. Jadi bukan hanya satu tempat tapi dari dari seluruh kolong langit tadi dikatakan. Dari yang ada di bawah kolong langit. Nah, gitu. Jadi seluruh dunia maksudnya seperti itulah. Nah, ini mudik, saudara membayangkan hari-hari itu juga terjadi pergerakan orang untuk ke satu tempat. Nah, ini tentu saja menimbulkan situasi yang tidak biasa. Sejak dulu kalau di negara kita yang namanya mudik itu menjadi perbincangan banyak orang dan juga menjadi viral lah gitu, karena mudik itu membawa banyak hal dan banyak perubahan, banyak, bahkan pernah toh kemarin saya sebutkan itu bahwa eh, mungkin sekitar 8-10 tahun yang lalu itu ya. Jadi pas mudik lebaran, pas waktu itu rame-ramenya pada mudik dengan sepeda motor. Itu pas puncaknya orang menggunakan sepeda motor, sampai sekali mudik yang tewas kecelakaan itu mencapai angka 03, mencapai hitungan ribuan, saudara. Nah itu, nah makanya pemerintah kemudian peduli dan menciptakan jalan tol segala itu. Ini terjadi sebelum diciptakannya jalan tol itu ya. Jadi mudik itu menjadi sebuah hal besar tapi juga bisa menjadi masalah. Nah, saudara-saudara sekalian, kita orang-orang beriman sekarang ini tidak salah kalau ikut mudik itu ya. Tapi sekarang tinggal motivasinya saja bagaimana. Motivasi mudik yang di Alkitab itu motivasinya adalah berkumpul di satu tempat untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Jadi ada tujuan memuliakan Tuhan. Nah, sehingga kita yang sekarang ini mungkin ikut merayakan hari besar dari keyakinan lain, tidak masalah. Tapi mudiknya itu kan tujuannya masing-masing. Ya, banyak orang yang mudik itu karena ingin pergi ke tempat ibadah dan melakukan doa bersama pada hari besar itu bersama dengan keluarga inti di rumah, keluarga asli atau keluarga di tempat kelahiran. Tapi ada juga yang hanya sekedar ingin menjenguk orang tua dan seterusnya. Itu tidak masalah, asalkan kalau sesuai dengan firman Tuhan ini tetap terkait yang utama memuliakan Tuhan. Itu loh saudara ya. Jadi mudik hari raya itu sudah ada zaman Alkitab. Dan sekarang mari kita ikut merayakan saja, ikut merasa senang, dan nomor satu mendoakan saudara ya. Orang-orang yang mudik, jadi bahkan kita sekalian yang ikut melakukan pulang kampung itu motivasi utamanya adalah memuliakan Tuhan. Selamat merayakan hari raya dan juga selamat ikut menikmati liburan untuk bersama-sama pergi di tempat-tempat yang dituju atau mudik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara sekalian, kita akan
eh, berdoa untuk hal-hal umum dan juga untuk hari ini banyak orang mudik, karena saya mendengar hari ini masih ada rekan kita yang baru dapat tiket hari ini. Ya, jadi banyak cerita mengenai kita berdoa supaya semuanya berjalan dalam damai sejahtera Tuhan, dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara yang nama-namanya masih dikirim kepada kami, dan kami yakin nama-nama ini memang masih perlu didoakan, khususnya yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Ya, kuduskan tempat ini dan kita akan berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini dan kami menikmati kehadiran Tuhan. Sekarang kami menyerahkan untuk Tuhan yang memberkati firman-Mu. Kalau hari ini kami, saudara-saudara kami seiman, kami semuanya ikut menikmati hari libur, dan kami boleh pergi ke tempat-tempat yang kami tuju, terutama ke orang tua, saudara-saudara, untuk bersilaturahmi, mudik. Kami berdoa supaya semua kami menyadari bahwa semua yang kami kerjakan terutama untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga banyak orang diselamatkan, banyak orang didoakan, banyak orang yang mengenal nama Tuhan, dan kerajaan Tuhan semakin dilebarkan, kami semua semakin diberkati. Kami menyerahkan semua yang masih dalam perjalanan, baik kendaraan umum, kendaraan pribadi, semuanya ada dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, dan kami menyerahkan Tuhan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami doakan, terutama yang membutuhkan kesempurnaan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon dan berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan jasmaniah maupun kejiwaan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami anak Alek Geovanu Wibowo di Salatiga, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Kami mohon Tuhan yang menjamahkan tangan Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan itu. Bapak, terima kasih untuk semua yang kami terima, bahkan juga kami berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan dan saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Tuhan menjawab doa mereka ini, memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan, sehingga setiap hari kami merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, sehingga kami memiliki percaya diri dalam hidup kami, karena kami bergaul karib dengan Tuhan. Dan bahkan juga Tuhan menambahkan antusiasme, optimisme, semangat, dan gairah untuk menyambut kemenangan bersama masa depan, bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Kami terus ingin memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan sehari 2 kali setiap hari, yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu jam 5 pagi sampai
kurang lebih 40 menit kemudian ya. Yang doa malam juga yaitu jam 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kami undang saudara-saudara mengikuti live streaming kami, dan kalau tidak mengikuti live streaming, buka setiap renungan setiap hari yang kami sampaikan supaya menjadi berkat dan dibagikan kepada orang lain. Silahkan berikan subscribe, like, komen, dan share sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.